Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan saya Khalifatun Hasanah dari Tuban, Jawa Timur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu sudah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang hamba untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, serta agar memperbaiki akhlak setiap manusia di muka bumi ini. Tentu saja beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menjadi teladan bagi setiap umat dengan akhlaknya yang mulia. Jika ada orang yang sabar, maka Rasulullah paling sabar. Jika ada orang yang jujur, maka Rasulullah paling jujur. Serta masih banyak lagi akhlak terpuji lainnya yang harus kita teladani dari beliau, seperti bertakwa kepada Allah, rendah hati, adil, penyayang, penyabar, pemaaf, pemurah, sederhana, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan kita memperbanyak ingat kepada Allah serta yakin sepenuhnya akan rahmat Allah, maka kita akan senantiasa menjaga karakter baik yang ada dalam diri kita, sebagai bukti bahwa kita meneladani perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi di era sekarang ini di mana budaya saling beradu, degradasi moral mengikis tanpa pandang bulu. Contohnya saja banyak sekali sikap yang tak terkontrol. Hal itu terjadi karena hilangnya rasa malu. Contohnya adalah adanya sikap yang saling adu domba dan lain sebagainya. Rasa malu harus ditunjukkan seharusnya. Rasa malu tersebut adalah sebagai bukti rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan manusia saja kita punya rasa malu, maka dengan Allah kita harus lebih punya rasa malu. Sebagaimana Rasulullah SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang pemalu melebihi seorang gadis pingitan. Apabila ia melihat yang tidak ia sukai, maka tampak tanda rasa malu di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang artinya, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Dan hendaklah ia mengingat kematian dan jasad yang akan membusuk. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar malu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah saja sebagai seorang yang telah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, beliau tetap memiliki rasa malu sebagai bukti cintanya kepada Allah.
Apalagi kita sebagai seorang manusia biasa, kita harus bisa meneladani perilaku tersebut. Malulah kita kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jaga pikiran kita dari hal yang kotor. Jaga lisan kita dari perkataan yang keji. Jaga pandangan dan pendengaran kita dari yang haram. Jaga perut kita dari yang haram, serta jaga aurat kita agar tak menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, ingatlah kematian dan akan jasad kita yang kembali terpendam. Dengan seperti itu, maka rasa malu yang ada dalam diri kita akan senantiasa membawa kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bikhair." Malu itu tidak akan mendatangkan apapun melainkan kebaikan semata-mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karakter kita sebagai muslim akan terbentuk, yakni sebagai muslim yang berakhlakul karimah. Maka marilah kita teladani Rasulullah SAW. Tumbuhkan cinta kita yang begitu besar kepadanya. Tumbuhkan rasa cinta kita agar kita senantiasa meneladani, mematuhi, serta mengidolakan beliau. Jadikan dia sebagai panutan kita. Dan jadilah muslim yang berkarakter dan jangan keblinger. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.